Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah cerita memilukan dari negara Thailand, di mana ada seorang guru yang menjadi target salah sasaran dari beberapa mahasiswa yang berniat ingin mengeksekusi seorang mahasiswa lain dari kampus saingannya. Namun pada akhirnya, bukan hanya guru tersebut yang meninggal dunia, melainkan mahasiswa yang menjadi target juga berakhir dengan cara yang sangat tragis. มากัน2 คนนะ คนหนึ่งเนี่ยจอดรถมอเตอร์ไซค์ขวามือติดเครื่องรอ อีกคนวิ่งลงมา Bagaimana cerita lengkap dari tragedi mengenaskan ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di sebuah wilayah di Bangkok, Thailand, tepatnya di distrik Klong Toi, hiduplah seorang wanita bernama Sirada Sinpraser yang berusia 45 tahun. Sirada tinggal bersama kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, di mana ia memiliki seorang kakak laki-laki dan adik perempuan. Kakak laki-lakinya ini telah menikah dan memilih untuk keluar dari rumahnya. Namun setelah beberapa lama, kakaknya itu memilih untuk bercerai dengan istrinya dan ia kembali ke rumah membawa 1 orang anak. Tak lama setelah itu, kakak laki-laki Sirada tiba-tiba saja meninggal dunia. Sirada dan keluarganya sangat berduka karena kepergian sang kakak. Dan dukanya ini juga ditambah dengan tanggung jawab baru, yaitu menghidupi dan membesarkan keponakannya. Tak lama setelah kepergian sang kakak, adik perempuannya yang sempat kabur juga pulang ke rumah dengan membawa 1 orang anak. Tadinya, Sirada merasa senang karena keponakannya akan memiliki teman bermain. Dan dia juga berpikir akan mendapat bantuan dari adik perempuannya untuk mengurus keponakan-keponakannya dan orang tua mereka. Namun, kesenangan Sirada itu tidak bertahan lama. Karena tak lama kemudian, adiknya kembali kabur dari rumah dan meninggalkan anaknya bersama Sirada. Sirada awalnya merasa marah dengan perilaku sang adik yang tidak bertanggung jawab. Namun kemarahannya mereda karena ia tak ingin membuat keponakannya menjadi sedih. Sirada harus kuat karena ia adalah kepala keluarga yang harus menghidupi 4 orang sekaligus, yaitu kedua orang tuanya dan 2 keponakannya. Bagi keluarganya, Sirada adalah sosok pahlawan yang berperan sebagai penyangga dan pelindung mereka. Kedua keponakan Sirada menganggap Sirada sebagai orang tua mereka sendiri. Mereka selalu berterima kasih kepada Sirada karena telah membesarkan dan menjaga mereka. Selain itu, orang tuanya juga merasa bangga kepada Sirada. Ia berhasil meraih cita-citanya dan masih mau merawat kedua orang tuanya. Sirada menghidupi keluarganya dengan bekerja sebagai seorang guru. Ia mengajar di sebuah sekolah yang bernama Sacred Heart Convent School sebagai guru ilmu komputer. Sirada mulai bekerja di sekolah tersebut sejak tahun 1996. Ia merupakan seorang guru yang berdedikasi dengan pengalaman mengajar lebih dari 20 tahun. Murid-murid Sirada mengungkapkan bahwa Sirada adalah seorang guru yang baik. Sirada selalu menjelaskan pelajaran dengan detail sehingga mudah dipahami oleh murid-muridnya. Ia juga selalu sabar dalam mengarahkan para murid selama proses belajar mengajar. Di luar jam belajar, Sirada selalu siap mendengarkan curahan hati dari para murid. Dan setelahnya, ia akan memberikan nasihat tentang bagaimana harus menghadapi suatu permasalahan. Oleh karena itulah, murid-murid Sirada sangat menyayangi dan mengagumi Sirada. Selain itu, Sirada juga dikagumi oleh rekan kerjanya sesama guru. Mereka mengatakan bahwa Sirada adalah seorang pekerja keras. Ia selalu datang ke sekolah tepat waktu dan tak pernah mengeluh saat menjalankan tugas seberat apapun. Sirada adalah guru yang ramah yang selalu menyapa rekan kerjanya dengan senyuman. Ia juga selalu siap membantu mereka yang sedang membutuhkan. Sekolah tempat Sirada mengajar terletak di distrik Klong Toi, dan di daerah ini juga terdapat beberapa sekolah lain dan beberapa kampus. Beberapa kampus di sana adalah Universitas Teknologi Raja Mangala Tawan Ok atau yang biasa disebut dengan kampus Utentawai. Selain itu juga ada Institut Teknologi Pantumwan,
Jarak antara kedua kampus ini tidak terlalu jauh, hanya sekitar 1,4 km saja. Letaknya yang dekat ini membuat para mahasiswa mereka seringkali berpapasan. Saat berpapasan di jalan, mahasiswa-mahasiswa ini kerap kali saling bertengkar. Pertengkaran ini tidak terjadi begitu saja. Mahasiswa dari kedua kampus ini memang terkenal sering berselisih. Mereka memiliki sejarah panjang dan persaingan antar mahasiswa yang sudah dimulai sejak tahun 1970-an. Pertikaian tersebut biasanya dipicu oleh beberapa hal, seperti memperebutkan sumber daya, wilayah, atau sekedar menunjukkan kebanggaan dan kesetiaan kepada kampus masing-masing. Di dalam kisah ini ada beberapa mahasiswa yang sering terlibat dalam perselisihan tersebut. Mereka adalah Anawin Kawekep, Abdullah Duramae, dan Napawud Ruangsri. Ketiga mahasiswa itu merupakan mahasiswa Institut Teknologi Pantumwan. Anawin dan kedua temannya telah berteman dekat dan sering terlihat bersama di area kampus. Karena memiliki alma mater yang sama, Anawin dan teman-temannya itu menjadi akrab dan loyal satu sama lain. Mereka saling membantu dan mendukung apa yang sedang dikerjakan oleh temannya, meskipun hal tersebut bukanlah suatu hal yang baik. Sebagai mahasiswa Pantumwan, Anawin dan teman-temannya memiliki sentimen yang buruk terhadap mahasiswa Untentawai. Dan saat berpapasan dengan mahasiswa kampus Untentawai, mereka sering memulai perselisihan dan bertengkar. Banyak orang yang melihat bahwa Anawin memiliki kebanggaan yang tinggi terhadap alma maternya. Selama pertikaian itu berlangsung, ia selalu mencoba menonjol dan aktif menyerang musuh. Anawin ingin menunjukkan kemampuannya agar dapat diakui oleh teman-teman dan seniornya. Salah satu upaya Anawin untuk mendapatkan pengakuan ini adalah membeli sebuah senjata api ilegal. Negara Thailand memang melegalkan senjata api, namun peredarannya diawasi dengan regulasi yang sangat ketat. Oleh karena itu, entah bagaimana caranya, Anawin ini dapat membeli sebuah senjata api. Setelah mendapatkan sebuah senjata api, Anawin menjadi lebih percaya diri. Ia yakin jika terjadi pertengkaran dengan mahasiswa Untentawai, ia pasti tidak akan kalah dan bisa dengan mudah menghabisi lawannya. Dengan penuh kepercayaan diri, Anawin mengajak teman-temannya untuk pergi ke wilayah kampus Untentawai dengan tujuan mencari mangsa. Anawin bukanlah satu-satunya mahasiswa dengan pemikiran keras seperti itu. Banyak mahasiswa lain yang memiliki superioritas yang kuat terkait alma maternya masing-masing dan menganggap bahwa institusi mereka adalah yang terbaik. Superioritas ini telah turun-temurun dari senior kepada junior dan menjadi ajang saling membenci antar mahasiswa dari kedua kampus tersebut. Kebencian yang awalnya hanya berbentuk pertikaian-pertikaian kecil perlahan-lahan menjadi meningkat dan akhirnya menimbulkan sebuah tragedi. Singkat cerita, pada hari Sabtu 11 November 2023, sekitar pukul 9.30 pagi, Anawin dan teman-temannya mengendarai sepeda motor mereka sambil mengelilingi distrik Longtoy dengan membawa senjata api. Lalu, setelah beberapa lama mengelilingi wilayah tersebut, tiba-tiba Anawin melihat seorang pria yang menggunakan jaket alma mater kampus Untentawai. Pria itu sedang berdiri menunggu sebuah bus di sebuah halte. Saat melihatnya, Anawin langsung terpikir untuk menjadikannya sebagai target agar ia dapat menunjukkan kemampuan dan keberaniannya kepada teman-temannya. Anawin langsung mengajak mereka untuk mendekati pria tersebut. Saat itu, di halte tersebut terdapat beberapa orang. Namun hanya ada satu orang yang mengenakan alma mater Untentawai. Orang ini adalah Tanarson. Saat melihat ada beberapa mahasiswa dari Pantumwan mendekatinya, Tanarson seketika mulai khawatir. Ia mengetahui tentang hubungan yang tidak baik antara mahasiswa Pantumwan dan Untentawai. Tanarson curiga bahwa orang-orang ini adalah mahasiswa Pantumwan yang ingin mengajaknya berkelahi. Oleh karena itu, Tanarson langsung meningkatkan kewaspadaannya. Ia mencoba tidak terlibat dan hanya berdiri sambil menunggu bus datang. Anawin yang menyadari kalau Tanarson menjadi sedikit tegang setelah kehadirannya, ia pun mulai mengatakan hal-hal yang tidak enak didengar tentang mahasiswa Untentawai. Hal itu bertujuan untuk memancing amarah Tanarson. Upaya Anawin itu berhasil dan Tanarson pun mulai geram. Meski harus berhadapan dengan beberapa orang, ia tidak mundur dan membalas perkataan Anawin. Keduanya pun mulai beradu mulut dan saling berkata kasar selama beberapa menit.
Lalu di samping itu, di halte tersebut juga ada sebuah mesin ATM. Di dalam ATM tersebut ternyata ada si Rada yang sedang mengambil uang untuk ongkos pulang ke rumahnya. Si Rada saat itu tidak menyadari adanya sebuah pertikaian antara Tanarson dan Anawin karena ia sedang fokus dengan keperluannya. Lalu di sisi lain, perselisihan antara Tanarson dan Anawin menjadi semakin kacau. Tanarson terbawa perkataan kasar Anawin dan ikut menjelekkan kampus Anawin. Hal ini membuat emosi Anawin menjadi semakin meningkat hingga akhirnya ia mengeluarkan senjata api dari kantung celananya dan menodongkannya tepat ke arah kepala Tanarson. Kemudian tanpa pikir panjang, Anawin langsung menarik pelatuk senjata apinya. Namun untungnya, Tanarson berhasil menghindari tembakan pertama. Tembakan itu ternyata mengenai si Rada yang berada di belakang Tanarson. Orang-orang yang mendengar suara tembakan pun langsung berlarian ketakutan. Teman-teman Anawin juga bersiap untuk meninggalkan lokasi dengan sepeda motor mereka. Anawin naik ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh Abdullah. Namun sebelum motor itu berjalan pergi, Anawin kembali menoleh ke arah Tanarson yang sudah terjatuh di dekat halte. Ia kembali mengarahkan senjata apinya dan seketika menembak Tanarson tepat pada bagian perut. Menyadari kalau Tanarson telah terkena tembakan tersebut, teman-teman Anawin malah berteriak kegirangan dan menyuruh Anawin untuk benar-benar menghabisi Tanarson. Anawin kembali mengarahkan senjatanya ke arah Tanarson dan kemudian menembak Tanarson tepat pada bagian kepala dan juga leher. Setelah melakukan aksi kejinya itu, Anawin dan teman-temannya langsung kabur meninggalkan lokasi sambil berteriak senang menyuarakan kemenangan mereka. Setelah mereka kabur, orang-orang langsung mengerumuni si Rada dan juga Tanarson. Salah satu orang itu langsung menghubungi pihak ambulan dan yang lainnya langsung menelpon pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut. Tak lama setelah itu, ambulan tiba di tempat kejadian dan petugas medis memeriksa keadaan si Rada dan juga Tanarson. Tetapi sayangnya, si Rada tak bisa diselamatkan dan meninggal di tempat. Tak lama kemudian, Tanarson ternyata juga menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah polisi sampai ke tempat kejadian perkara, mereka langsung melakukan investigasi dan mencoba mengidentifikasi siapa pelaku penembakan. Untungnya, banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut memberikan keterangan kepada polisi. Berdasarkan keterangan saksi, polisi mengidentifikasi pelaku sebagai mahasiswa dari kampus Pantumbuan. Pada tanggal 22 November 2023, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi beberapa orang terduga pelaku dan mereka pun segera melakukan pencarian besar-besaran. Polisi melacak lokasi pelaku dan menemukan beberapa tempat yang diduga menjadi lokasi persembunyian. Salah satu lokasi ini adalah sebuah apartemen di daerah Rongmuang yang terletak di kota Bangkok. Di sana mereka menangkap beberapa orang yang diduga pelaku, tetapi Anawin tidak berada di sana. Selain itu, selama penangkapan itu polisi juga menyita barang bukti berupa 2 buah pisau, sebuah senjata api, sekotak amunisi kaliber 45 dan 11 baju dengan logo berbagai dari universitas. Setelah membawa beberapa terduga pelaku ke kantor polisi, mereka langsung melakukan interogasi. Kepada polisi, mereka mengatakan bahwa mereka bukanlah pelaku penembakan, namun mereka memberikan keterangan terkait kejadian tersebut dan memberikan informasi kepada polisi. Berdasarkan hasil interogasi tersebut, polisi berhasil menemukan 3 orang tersangka utama, yaitu Anawin sebagai pelaku pengeksekusian, Abdullah sebagai pengendara motor, dan Napawud sebagai pembantu pengeksekusian. Pada Desember 2023, polisi berhasil menemukan lokasi keberadaan Anawin. Ia ditangkap saat bersembunyi di sebuah desa yang bernama Desa Suku Humong Doi Pui di Tambon Sutep, Distrik Muang, Chiang Mai. Polisi langsung membawanya ke Biro Kepolisian Metropolitan atau yang disingkat dengan MPB untuk diinterogasi dan diadili. Tak lama setelahnya, polisi menangkap kedua temannya yaitu Abdullah dan Napawud. Proses persidangan pun dilakukan. Anawin didakwa atas tuduhan pelanggaran penggunaan senjata api dan pengeksekusian berencana. Selama persidangan, pihak jaksa penuntut mengeluarkan beberapa bukti berupa rekaman CCTV kejadian dan kesaksian dari 59 orang yang berada di lokasi kejadian. Lalu, pada tanggal 29 Maret 2025,
pengadilan memutuskan bahwa Anawin bersalah atas semua tuduhan. Anawin mendapatkan hukuman eksekusi dan pengadilan juga memerintahkannya untuk membayar ganti rugi sebesar 6 juta baht ditambah bunga tahunan sebesar 5% kepada keluarga korban. Selain Anawin, beberapa orang yang terlibat dalam pengeksekusian tersebut juga mendapatkan hukuman. Mereka mendapatkan hukuman yang berbeda tergantung berat tindakan kejahatan mereka. Hukuman paling berat adalah penjara seumur hidup karena membantu melakukan pengeksekusian berencana. Sementara itu, hukuman yang paling ringan adalah penjara selama 2 tahun. Meski sudah dijatuhi hukuman berat, selama proses persidangan, Anawin sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah ataupun penyesalannya. Anawin bahkan sempat terlihat tersenyum sambil bercanda dengan teman-temannya selama persidangan. Selain itu, ibu dari Thanarson juga menyampaikan bahwa Anawin sama sekali tidak pernah meminta maaf kepadanya atas apa yang sudah ia lakukan. Thanarson dan Sirada merupakan korban jiwa dari persaingan antara dua buah kampus. Namun, kepergian mereka ternyata tidak bisa menghentikan pertikaian tersebut. Kedua mahasiswa dari kampus itu masih sering berkelahi. Bahkan saat sidang putusan hukuman Anawin selesai dilaksanakan, sebuah bentrokan antara mahasiswa kedua universitas tetap terjadi. Setelah putusan dibacakan, teman-teman Anawin yang menghadiri persidangan itu mulai berteriak kepada sekelompok teman Thanarson. Hal ini menyebabkan kedua kelompok bertengkar dan mencoba saling menyakiti. Polisi dari kantor Yanawa dan pihak sekuriti pengadilan pun ikut turun tangan dan memisahkan kedua kelompok itu sebelum bentrokan menjadi meningkat. Pertikaian yang tidak masuk akal ini telah mengambil 2 nyawa yang tak bersalah. Sirada merupakan tulang punggung dari keluarganya. Kepergiannya bukan hanya menimbulkan luka, namun juga membuat keluarganya menjadi tidak berdaya. Selain itu, murid dan kerabat Sirada juga harus kehilangan seseorang yang berharga dalam hidup mereka. Kepergian Sirada telah menciptakan luka di dalam hati ratusan orang lain. Selain itu, keluarga Thanarson juga harus merelakan kepergian putra mereka. Thanarson seharusnya menjalani jenjang baru dalam hidupnya dan mendapatkan banyak pengalaman baru. Ia yang seharusnya membuat kenang-kenangan baru bersama teman-teman barunya. Namun, hidupnya malah direnggut dengan kejam dan yang tersisa hanyalah luka bagi keluarganya. Saat ini, keluarga Thanarson tak bisa lagi melihat senyum putranya atau mendengar tawa dari sang putra. Rasa sakit mereka abadi dan akan terus mereka rasakan selama sisa hidup mereka. Saat ini kita hanya bisa mendoakan semoga Sirada dan Thanarson mendapatkan tempat yang indah di sisi Sang Pencipta, dan semoga dalam kisah ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.